Jangan lupa gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, anak-anak ibu sekalian, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Danton. Kepada Danton dipersilakan. Duduk siap, gerak. Duduk siap, gerak. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Jadi serat, gerak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional sebagai wujud cinta tanah air dan kebangsaan kita. Semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ya, baik ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu semuanya. Apakah ada yang tidak hadir atau ada yang tidak masuk kelas pada hari ini? Alkarina, Anggi, suratnya ada si Anggi. Bunga Caisa, baik, ibu tadi sudah mengabsen. Kami para guru, selain dari nilai tugas, itu yang kami lihat itu juga dipengaruhi adalah kehadiran. Kalau memang kamu tidak hadir, sebisa mungkin mengirimkan surat atau enggak orang tuamu telepon wali kelas. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi sistem pernafasan manusia, pertama dengan menyajikan gambar, ya nanti ibu akan menyajikan gambar melalui PowerPoint, maka kalian dapat mengidentifikasi organ-organ yang berperan pada sistem pernafasan manusia secara benar, ya. Kemudian dengan menonton videonya adalah video bahaya merokok. Ya. Dengan menonton video bahaya merokok, maka kalian akan dapat memahami pengaruh rokok bagi kesehatan pernafasan manusia. Oke, yang terakhir, nah kita akan melakukan suatu percobaan praktikum nanti ya. Dengan melakukan percobaan sederhana, kalian akan dapat memahami bahaya merokok pada kesehatan manusia. Baik, anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Iya. Ya, sebelumnya yang materi yang lalu, ya, kita membahas tentang, ada yang tahu apa materi kita? Ekosistem. Baik, sebelum ibu ke materi yang hari ini, ya, siapa yang bisa menjawab akan ibu kasih nilai. Apa saja komponen-komponen ekosistem yang kamu ketahui? Pertama, manusia. Kedua, ketiga,
Oke, ya kalau yang harus sekali ya, tepuk tangan untuk Cut. Ya, itu dia materi yang minggu lalu ya. Sekarang kita ke materi yang hari ini tentang sistem pernafasan manusia. Kesehatan dengan menyangkutnya bukan dengan mengenali sepedanya dengan cepat untuk menghindari pelaku tersebut. Akibatnya, nafasnya menjadi terengah-engah. Sebenarnya bagaimana proses pernafasan manusia terjadi? Yuk, kali ini kita membahas tentang sistem pernafasan manusia yang berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga terhubung langsung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat naring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar, yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Dari video yang kalian amati tadi, video apa tadi? Sistem. Nah, kenapa dikatakan sistem? Karena adanya organ-organ yang akan berperan, ya. Karena adanya organ-organ yang berperan pada suatu sistem pernafasan tersebut. Jadi menurut kalian, apabila seseorang tidak bernafas, apa yang akan terjadi pada seseorang tersebut? Singkat saja, apalah kira-kira? Mati. Mati kan? Mati kan? Berarti bernafas adalah salah satu ciri-ciri siapa? Makhluk hidup. Ya kan? Makanya proses daripada sistem pernafasan manusia adalah proses memasukkan udara. Udara apa? Proses masuknya O2, kemudian mengeluarkan CO2. Di mana tempat faring? Di sini faring. Nah, sekarang banyak beredar suatu penyakit yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri. Ya kan? Penyakit paru-paru ini rusak, kesalahan dari manusia sendiri. Walaupun kadang dia jadi korban. Misal, aku tak merokok, Bu, tapi aku sering dekat sama orang yang merokok. Jadi dia termasuk perokok pasif. Yang aktif siapa? Yang merokok. Yang berbahaya siapa sebenarnya? Pasif berarti kan? Iya. Kenapa? Karena dia terus menghirup. Kalau yang perokok aktif ini, ya, dia ada pertukaran daripada udara tadi. Kan ada menghisap, ya kan? Hembuskannya, dikeluarkannya. Tapi kalau pada yang pasif, terus dia mengembang ke paru-paru kita. Jadi nakoknya. Baik, sebelum kita ke praktikum, kita akan apa dulu? Menyaksikan video bahaya merokok, ya. Makanya tetap saja banyak orang yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbaik di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Ada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas. Baik, Bapak-Ibu sekalian, setelah Ibu memaparkan materi dan menjelaskan tentang bagaimana sistem pernapasan, sekarang kita akan melakukan suatu praktikum percobaan yang dapat dilihat daripada bahaya merokok
pada kesehatan manusia. Baik, silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu tentukan. Ya, silakan. KPD kalian ya. Jadi nama kelompok 1, namanya siapa? Bu, sampai 5, tambah lagi di bawahnya boleh. Kemudian, coba buka di lembar kedua. Di sini waktunya adalah selama 30 menit. Nanti untuk bagian alat bahan, Ibu akan mengoreksi. Ini ada penilainya, penilaian kelengkapan bahan ada nggak? Nanti Bu sekeliling. Kemudian, langkahnya, baik. Pertama, kamu harus lobangi dulu tutup botol aquanya. Pakai pisau, boleh, gunting boleh. Jangan besar kali, jangan kecil kali. Kemudian, harus disesuaikan dengan rokoknya. Paham? Setelah selesai, kamu buat lubang di sini. Lubangnya kecil saja ya nak, jangan besar-besar. Evaluasi. Paham? Ada pertanyaan? Nah, kira-kira kalau kita buat di ruangan ini berbahaya. Nanti bawa rokok kelas ini. Jadi boleh dikerjakan di lapangan. Ya. Jadi, silakan buat dulu alatnya, bolongi, baru apa ya? Dipersilakan. Yang video-video itu mana? Pakai apa itu? Atas berapa ini? Hitam. Ah, betul. Baik, perhatiannya anak-anak ibu sekalian. 30 menit berlalu, kalian sudah melaksanakan suatu percobaan bahaya merokok pada kesehatan manusia. Nah, sekarang kita akan melakukan presentasi tentang hasil apa yang telah kamu kerjakan.
Dilihat daripada tisu yang tertinggal, kemudian tisu itu dilihat dari, berarti tisu itu digambarkan sebagai paru-paru. Jadi apa yang ada pada tisu itu, seperti itulah nanti keadaan paru-paru kita bagi orang yang merokok dan menghirup rokok. Baik, silakan kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, perubahan yang terjadi pada kapas, awalnya kapasnya berwarna putih. Setelah kami melakukan percobaan, kapasnya berwarna kuning. Jika kapas diibaratkan sebagai berwarna putih, kemudian warna kapas yang sudah kami bakar berwarna kuning seperti ini. Kemudian berdasarkan percobaan yang kami lakukan, apa perubahan yang terjadi pada kapas? Berubah warna dan sedikit basah. Jika kapas diibaratkan sebagai ausil, itu sangat berbahaya, tetapi mereka tidak tahu berbahaya kenapa mereka tidak merokok. baik akan saya jawab. Mungkin karena dia sudah kecanduan, jadi dia tidak menghiraukan akibat merokok. Jangan merokok karena merokok dapat merusak organ tubuhmu. Benar, yang terjadi pada kalangan remaja saat ini, kenapa anak-anak SMA itu sekarang sudah berani merokok gitu kan? Ya itu tadi, karena pertama ada zat kecanduan yang ada pada rokok. Ya, jadi walaupun kau dicoba sekali, dia akan bisa menambah atau menagih lagi. Terus cobanya. Susah memang menghilangkannya kalau nggak dari hati. Ya, jadi Pada hari ini dari kami, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwasannya pada sistem pernapasan itu terjadi secara alamiah. Tak bisa kita, bernapas, tak bisa. Memang sudah itulah anugerah Tuhan, ya karena sama kita makan. Kita makan, nggak tahu kita bagaimana proses penggilingan makanan itu dalam lambung, nggak tahu kita. Dan kita juga nggak tahu bagaimana udara itu bertukar di paru-paru. Yang tadinya O2 nggak nampak kan? Nah, tapi kita hanya bisa merasakan. Apa yang kita rasakan ketika kita hirup udara dan kita mengeluarkan udara tersebut. Bukan hanya merasakan, tapi reaksi tubuh kita juga bisa kita lihat. Nah, jadi organ-organnya tadi pertama apa? 1, sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dah, review nanti nilainya itu ada nilai sikap, nilai keterampilan, sama nilai pengetahuan. Sikap sudah, keterampilan sudah kita praktek, sekarang nilai pengetahuan. Apa itu nilai pengetahuannya, Bu? Ibu ambil dari kalian mengerjakan soal evaluasi. Bagi dulu, bagikan dulu, Nak. Kemudian ini kumpulkan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi sistem pernapasan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, terutama tentang praktikum kita, dapat bermanfaat sama kalian, terutama sama orang-orang sekitar kalian, boleh abang, boleh orang tua, ya, tentang bahaya merokok. Kiranya dapat menjauhi rokok, karena memang zat-zat yang ada pada rokok itu sangatlah, bukan lagi sangat,
banget berbahaya, ya kan? Ya. Jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan Danton, dipersilakan. Siap, Pras. Siap. Akhiri pelajaran pada siang ini baca doa. Doa dimulai. Doa besar. Besar. Selamat siang.